Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Manggala Bimantara, NIM 2010111084 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Di video ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Aris Yuni Pawesti. Soal yang diberikan oleh Ibu Aris akan saya cantumkan setelah video ini. Jadi jangan di skip dulu ya. Terima kasih. Nomor 1, hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional diartikan sebagai hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara bangsa, melainkan juga mengatur hubungan hukum antara subjek hukum non-negara dengan satu sama lain. Subjek hukum internasional terdiri atas negara, orang, badan hukum, NGO, ICRC, Palang Merah Internasional, Tahta Suci, pemberontakan, serta bajak laut di laut lepas. Wujud hukum internasional berupa HI tertulis misalnya perjanjian internasional dan tidak tertulis atau disebut dengan kebiasaan seperti penerapan asas-asas penghormatan kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan kedudukan dan penghormatan kepada HAM. HI mencakup 6 bab, yakni HI udara, HI laut, HI organisasi internasional, HI perjanjian internasional, dan HI HAM. Hukum internasional dan hukum nasional tiap negara saling berkaitan suatu sama lain. Hukum internasional itu sendiri mengatur soal hubungan antara negara, sedangkan hukum internasional mengatur individu dengan individu serta mengatur individu dengan negaranya masing-masing. Keberadaan hukum internasional inilah yang menjadi pengaruh masyarakat HI dalam menjalankan hukum nasional demi tercapainya ketertiban dunia. Nomor 2, A. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral dibuat oleh lebih dari dua negara. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintahan Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintahan RI yang bersifat hukum publik. Unsur perjanjian internasional ditinjau dari pengertian hukum internasional sebelumnya adalah sebagai berikut. A. Suatu persetujuan internasional yang dibuat oleh negara-negara. B. Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis yang berdasarkan pada hukum internasional. C. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih memiliki nama apapun. Dan yang B, adapun tahapan-tahapan perjanjian internasional meliputi 1. Perundingan negotiation, yang mana maksud dari perundingan tersebut merupakan bentuk musyawarah dalam sebuah konvensi diplomatik untuk menentukan rencana-rencana perumusan naskah perjanjian internasional. 2. Penandatangan signature, persetujuan suatu negara atau meningkatkan diri pada suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara negara-negara.
Serta pada waktu perjanjian itu diadakan, persetujuan untuk mengikuti diri dapat dilakukan dengan suatu penandatangan ratifikasi, persyaratan turut serta atau menerima suatu perjanjian. 3. Pengesahan, ratification. Pada tahapan ini merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratification, penerimaan, dan penyetujuan. 4. Pengumuman, declaration. Setelah suatu perjanjian disahkan melalui proses ratifikasi oleh setiap negara beserta, berikutnya adalah perlu adanya pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional PBB. Tiga, dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut. Di antaranya seperti menyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai wilayah laut. Dalam halnya menyelesaikan masalah hak lintas damai, berdasarkan hukum laut internasional, penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebut dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1. Dalam pasal 24 ayat 3 UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan putusan Pres. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, di antaranya seperti penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai wilayah laut. Dalam halnya menyelesaikan masalah hak lintas damai, berdasarkan hukum laut internasional, penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebut dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1, dalam pasal 24 ayat 3 UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan putusan Presiden. Nomor 4, adapun prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi 1. Prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental, prinsip dasar, dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antara negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik daripada pihak dalam menyelesaikan sengketanya. 2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga dapat sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melanggar para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata kekerasan. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 13 Bali Concord dan membuka paragraf keempat Deklarasi Manila. 3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Men. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Mania dan paragraf 5 dari Friendly Relation Declaration. 4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para
pihak untuk menentukan sendiri apa yang akan diterapkan bila sengketa diselesaikan oleh Badan Peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatuhan dan kelayakannya. 5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa. Prinsip kesepakatan para pihak yang merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. 6. Prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. 7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Nomor 5. Pemahaman dan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak sama dengan pelaksanaan HAM di negara lain. Seperti pemahaman dan pelaksanaan HAM di negara yang menganut paham liberalisme. Liberalisme diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak, berpendapat, kebebasan untuk melakukan agama, dan berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan HAM. Paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, di mana manusia bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Paham liberalisme memberikan batasan hak negara dalam urusan ekonomi, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Selain itu, liberalisme juga berpendapat bahwa tunduk kepada otoritas sangat bertentangan dengan kebebasan hak asasi manusia. Sehingga liberalisme memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan segala sesuatu dengan kebebasan-kebebasannya. Jadi, di sini peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, persaingan yang bebas di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri, sehingga tidak seorang pun yang boleh memaksa ataupun melarang untuk melakukan sesuatu, sehingga lahirnya kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi kaum perempuan. Dalam kehidupannya, sebagaimana menurut sistem sosialisme, sistem ekonomi yang berusaha untuk bersaing dalam persaingan individu, dalam sistem kapitalisme menjadi suatu bentuk kerjasama sosial yang menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di atas keseluruhan golongan berpunya. Cara yang paling sering dipakai untuk mencapai sosialisme adalah menempatkan kendali pemilihan alat-alat produksi kepada masyarakat sendiri. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengajak teman-teman untuk bergabung kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Sekian pembahasan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.